Bismillahirrahmanirrahim. Di pembukaan ini saya ingin mention tentang guru, supaya kita tidak melupakan para guru, karena akhir-akhir ini banyak juga kejadian di sekolah di mana para guru itu justru disakiti oleh siswanya. Para guru itu justru dibully oleh siswanya. Itu udah mulai banyak kejadian kayak gitu. Karena siswanya sudah tidak lagi belajar tentang adab. Padahal dalam bahasa Arab, al-adabu fauqal ilmi. Di barat ada quote, manners before knowledge. Manners before knowledge. Adab dulu sebelum ilmu, wawasan. Kalau dalam Islam, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Sehingga kalau misalnya mereka belajar ilmu tetapi tidak belajar adab, maka mereka tidak disebut sebagai orang yang faqih. Bahkan alim. Orang yang alim dalam sejarah Islam pasti adabnya tinggi. Makin alim makin tinggi. Tetapi makin adabnya rusak menunjukkan betapa ilmunya rendah. Sehingga belajar adab itu penting. Banyak orang berpikir belajar adab itu buat apa sih? Untuk karir kita. Hari ini kita tahu ya, adab itu penting banget untuk karir kita, teman-teman. Orang berpikir yang paling penting untuk karir itu adalah ijazah, knowledge, wawasan, tahu banyak hal, punya gelar istimewa, gelar sarjana S1, S2, S3 dengan derajat cum laude misalnya. Ternyata yang lebih penting daripada gelar, lebih penting daripada ijazah, itu adab, teman-teman. Orang kalau misalnya punya gelar tapi adabnya nggak baik, maka orang itu nggak akan sukses dalam karirnya. Kalaupun dia sukses, kesuksesan yang salah jalan. Dia meraih apa yang dia inginkan, tetapi apa yang dia raih itu tidak akan membawa dia kepada kebaikan. Justru membawa dia secara perlahan kepada kehancuran. Hari ini kita dihebohkan dengan kasus di Polri misalnya. Ada satu oknum Polri, bahkan sekeluarga, yang kena kasus, yang ternyata adalah orang yang paling sukses secara karir, dalam waktu singkat menjadi jenderal bintang 2, memiliki harta yang sangat banyak, ratusan triliun, memiliki 6 ajudan, memiliki jaringan yang luar biasa di seluruh Indonesia. Ini adalah contoh kesuksesan yang salah jalan. Mungkin dia sukses karena meraih apa yang dia inginkan, tetapi salah jalan. Kalau suksesnya salah jalan, itu udah pasti ujung-ujungnya adalah menjadi kecelakaan bagi orangnya sendiri. Kalau dalam bahasa Islam itu disebut dengan istidraj. Kalau dalam Islam disebut dengan istidraj. Dia ngerasa naik terus. Dia ngerasa dapat terus. Dia ngerasa ekspansi terus. Tapi akhirnya dia hancur justru dengan kebesaran dirinya. Dan ketika dia hancur, jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, maka rasanya lebih sakit. Beda dengan orang yang jatuh 1 meter kayak gini, paling keseleo. Kalau nggak keseleo pun nggak kerasa. Jatuh 2 meter, oke lah, mungkin agak keseleo dikit. 3 meter patah. Jatuh dari ketinggian tinggi banget, hampir sampai ke bulan. Saking tingginya. Gimana rasanya jatuh seperti itu? Belum sampai di tanah juga, sepanjang perjalanan jatuh aja udah sakit. Maka ini bagi yang menganut mazhab bumi bulat ya. Bagi yang menganut mazhab bumi itu rata, beda lagi teorinya. Artinya itulah sukses yang salah jalan. Sementara kita ingin kesuksesan kita semakin besar, semakin banyak, semakin tinggi, semakin kebaikannya bertambah. Nah, kalau mau dengan sukses yang nggak salah jalan, yang benar, maka salah satunya modalnya adalah adab. Bukan knowledge, bukan network, bukan
capital atau modal uang, tetapi modal nomor satunya setelah iman adalah adab. Adab itu memperindah segala sesuatu. Bahkan ada orang yang ini dalam dunia anak muda ya, kenapa sih lo mau sama dia? Kan dia bukan tipe lo gitu. Kan ada cowok jadi sama cewek, atau sebaliknya cewek jadi sama cowok. Padahal dia itu bukan tipe pasangannya. Misalnya cewek ini pengennya sama cowok yang tinggi, sama cowok yang bersih kulitnya, nggak terlalu gelap, sama cowok yang pemain basket, sama cowok yang apalagi kaya. Ternyata jadiannya sama cowok yang bukan pemain basket, bukan tinggi, agak gelap, malah gelap banget, dan gak kaya, baru merintis usaha. Kok mau? Ternyata alasan si cewek, aku asik aja kalau sama dia, nggak tahu chemistry-nya dapet, kayak sefrekuensi banget gitu. Tahu nggak kenapa? Asik itu muncul dari mana? Dari adab. Walaupun ada adab yang fake, ada adab yang real. Tapi adab, kalau yang fake biasanya nanti lama-lama ketahuan juga aslinya. Kalau yang real ya emang kayak gitu, biasanya karena adab. Saya sering bilang, saya ini bukan tipe istri saya. Ada 5 hal yang dia nggak mau ada di suaminya, 5-5-nya ada di saya. Nggak mau orang Sumatera karena takutnya keras. Nggak mau yang jenggotan, nggak mau yang ustadz, nggak mau yang apa, ada 2 lagi gitu. Ini rahasia. 5-5-nya, oh yang keempat nggak rahasia, nggak mau yang kulitnya gelap, yang kelima yang rahasia. 5-5-nya ada di saya, tetapi jadian. Bahkan dia senang banget, semangat banget pas mau nikah. Kenapa? Tadi nyaman, chemistry-nya dapet, asik. Kenapa bisa kayak gitu? Tadi adab. Begitu juga dalam karir kita, dalam bisnis kita, dalam kerja kita. Adab itu penting sekali dalam segala urusan, termasuk dalam kita menggolkan sebuah proyeksi bisnis, proposal bisnis. Itu adab dilihat sebelum orang ngelihat isi dari proposal bisnis kita. Dan adab itu bukan sekedar datang nunduk-nunduk. Ada tipe orang yang gak suka dengan cara seperti itu. Tapi adab itu adalah punya manner yang baik. Dari cara berpakaiannya manner, dari cara duduknya manner. Kan sekarang ada istilah kalau lagi makan itu ada table manner ya. Table mannernya kayak gimana? Terus kalau lagi safar kayak gimana adabnya? Kalau lagi lapar kayak gimana adabnya? Kalau lagi tertekan kayak gimana adabnya? Itu semuanya akan menentukan karir kita, teman-teman. Kadang-kadang kata teman-teman motivator itu, beberapa presentasi proposal bisnis itu dilakukan di meja makan. Sengaja klien meminta presentasi proposal bisnis dilakukan di meja makan, bukan di ruangan yang AC, meeting room, pakai layar, bukan, di meja makan. Kenapa? Karena klien itu pengen lihat mannersnya orang tersebut di meja makan kayak gimana. Dan ada beberapa hal yang dia catat. Kalau begini berarti orangnya begini, kalau begini orangnya begini. Sehingga dari situ dia bisa menilai apakah dia layak mendengar presentasi proposal bisnis ini. Kalau layak maka dia akan dengar. Kalau nggak layak dia bilang udah tenang aja, ngomong bisnis mah nanti aja, yang penting sekarang kita makan-makan. Itu tanda-tanda ditolak gitu. Tapi kalau dia setuju, ya udah sekarang saya pengen dengar ada proposal bisnis apa. Cerita kalau bagus ya dia terima, kalau enggak ya dia tolak. Tapi penentuannya di awal dengan mannersnya kita. شكرا هديت قلبي شكرا